Oke, bukan soal Amel ini, tapi soal orang yang buta lalu sembuh dan jadi masalah. Ya, Yohanes pasal 9. Ini terakhir kita bahas dari renungan ini, yang terakhir nih. Yohanes pasal 9 ini ya. Kita sudah renungkan dari ayat 1 dan minggu kemarin sampai di ayat yang ke-34, ketika orang buta ini diusir pergi. Ketika orang buta ini akhirnya disuruh pergi karena dia mau bertahan bahwa Yesus itu, atau orang yang menyembuhkan dia belum tahu. Itu orang yang menyembuhkan dia itu adalah orang yang tidak ada dosa. Orang yang menyembuhkan itu adalah seorang nabi. Oh, marah itu yang namanya apa? Yang namanya ahli Taurat tuh marah. Orang-orang Farisi marah. Jadi akhirnya dia diusir. Kalau saudara lihat dari ayat 34, engkau sama sekali lahir dari sekali dalam, engkau ini, menjawab mereka, ayat 34 ya, Yohanes pasal 9, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami, lalu mereka mengusir dia. Hebat ini orang-orang ini. Kau lahir dari dosa, kau mengatur kami. Kami ini bukan orang berdosa. Kami ini keturunan Abraham. Kami ini hamba-hamba Tuhan. Kami ini orang-orang besar dalam gereja, dalam bait Allah. Jadi engkau yang berdosa mengajar kami, keluar. Saudara, suruh keluar itu bukan suruh keluar dari gedung ini ke sana. Bukan disuruh keluar dari tempat ibadah. Tapi yang disuruh keluar itu mereka mengucilkan. Itu yang minggu lalu saya jelaskan, orang tuanya takut. Sehingga takut dikucilkan, sehingga mereka bilang, tanya aja kepada dia kan sudah dewasa. Yang dimaksud dengan diusir ini adalah mereka menutup bait Allah. Mereka menutup tempat ibadah bagi orang ini. Jadi kalau di GA dia dipecat dari GAA, kira-kira begitu. Kalau di gereja dia dipecat dari gereja. Nggak boleh kamu bergereja di sini. Nama kamu kami coret. Saudara, kalau itu yang terjadi di GAA, kalau terjadi di GA, gampang sekali kita mau lakukan. Atau orang ketika dipecat, karena dia boleh pergi ke gereja lain. Ke gereja yang lebih bagus lagi. Itu kalau GA, tapi GA nggak begitu. Nggak ada orang GA bilang begini, kamu lahir dalam dosa, mengatur-ngatur kami. Keluar. Nggak ada. Tidak. Tapi di Israel, bait Allah, mereka bisa, para ahli Taurat ini, para orang Farisi ini, pada orang-orang yang hebat ini, ya orang-orang yang tidak mau kalau Allah itu, Yesus disebut sebagai orang yang tidak berdosa, mereka suruh keluar, artinya dia tidak boleh beribadah. Dia dipecat dari agama, dia dipecat dari orang Israel, dia dipecat dari bangsa yang bagi mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu tekanan itu seperti apa kira-kira? Saya bilang tadi, kalau di zaman sekarang, kalau orang itu dikucilkan dari gereja, bisa pindah ke gereja lain. Dia bisa pindah bahkan ke agama lain. Tapi per orang ini nggak bisa. Karena dia ada di Israel. Dia dibilang, kamu tidak boleh mengaku sebagai orang Israel. Kamu tidak boleh punya Allah. Kami berhak menentukan itu. Dan saya membayangkan bagaimana sulitnya hidupnya waktu itu. Sepanjang hidup dia tidak dapat melihat sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tidak dapat melihat. Dia buta sejak lahir. Lalu Tuhan menyembuhkan dia. Dan menjadi masalah dalam hidupnya. Kasihan sekali ini orang. Dia buta, dia sudah senang bisa lihat semua hal. Tetapi orang-orang di sekitar dia tidak pernah bahagia kalau ada orang seperti dia bisa melihat. Tidak ada. Dan sialnya adalah, yang tidak bahagia itu adalah orang-orang yang adalah pemimpin. Adalah orang-orang yang selalu bicara tentang Allah. Bahaya sekali kalau orang yang selalu bicara tentang Allah. Tetapi ketika ada orang lain yang diberkati, lalu dia sakit hati. Tapi ini terjadi bagi orang buta ini. Terjadi. Dia dikeluarkan. Dia dikucilkan. Nggak boleh, nggak ada yang mau berteman dengan dia. Dia diperlakukan sebagai orang yang berdosa, sebagai orang kusta. Orang kusta itu harus tinggal di luar sana. Ya, harus tinggal di luar kota. Dan kalau jalan dia mesti teriak najis, najis. Nggak ada orang yang boleh bertemu dengan dia. Dia diperlakukan seperti itu, diperlakukan sebagai orang berdosa. Yang menentukan berdosa atau tidak adalah para pemimpin Yahudi ini. Kamu berdosa, mengajar saya. Mulai sekarang tidak boleh di sini. Waduh, saudara. Dan saudara tahu, lalu dia pergi dari situ.
engkau lahir dari dosa, keluar, dan mereka mengusir dia keluar, memaksa dia. Itu bukan cuma usir kayak usir ayam, kus kus, enggak, atau cuma bilang pergi kamu, enggak, masih syukur dia nggak dilontari batu, saudara. Tapi ini orang yang buta yang sudah melihat. Ada banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kalau kita mau aplikasi sekarang. Ada banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita ketika kita terima dari Tuhan sesuatu yang baik, toh masih juga jadi masalah dalam hidup kita. Coba saudara, kalau Tuhan berkati saudara, jadi masalah nggak dalam hidup saudara? Enggak. Tuhan berkati, pokoknya gini nih, di antara banyak orang yang buta, cuma saudara yang Tuhan celikan. Yang Tuhan celikan cuma saudara. Kalau saudara kan bisa melihat. Jadi masalah nggak buat saudara? Kita mau bilang enggak kan? Oh saya. Tapi orang akan bilang, oh Tuhan nggak adil ya. Kenapa cuma dia ya? Sekarang yang paling sederhana. Di antara orang-orang yang nggak punya uang, di sini ini ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 830 orang di sini. Yang Tuhan berkati cuma Amel. Maksudnya yang lain miskin nggak ada duit, cuma Amel yang punya duit. Menurut saudara Amel jadi masalah apa enggak? Masalah. Apa masalahnya? Yang nggak ada duit langsung lah Amel. Ingat dulu loh, waktu kamu belum ada duit kan kita bersaudara. Mel, ingat dulu. Kan waktu itu mama nggak ada apa-apanya, kan saya yang tolong. Nggak minta duit, dia cuma ingatin aja sih sebenarnya. Jadi masalah ya? Jadi saudara mau pilih diberkati atau biasa aja? Jadi susah ya. Gaji bapak berapa? 3 juta. Biasa kasih persembahan berapa? Masa gaji 3 juta cuma kasih persembahan begitu? Masalah kan bagi saudara? Atau saudara selalu bahagia kalau diberkati? Apa doa yang paling banyak? Berkatilah Tuhan. Biarlah semua berjalan lancar. Saudara, itu kan manusiawi ya. Itu yang terjadi di dunia ini, di biasa-biasa saja. Di biasa-biasa saja kan jadinya begitu. Oh iya. Kita kalau diberkati. Ini orang ini juga begitu. Diberkati sudah bisa melihat, dia sudah jalan kemana-mana. Tiap hari jadi wajib lapor. Kalau di kantor polisi dia wajib lapor. Pagi, sini dulu kamu. Apa benar kamu yang buta itu? Iya. Nggak benar. Tanya tetangga-tetangga. Benar. Tetangga-tetangga, iya benar. Nggak benar. Tanya orang tuanya. Tiap hari wajib lapor. Saya pernah melayani di satu tempat dan setiap hari mesti menjadi wajib lapor. Ditahan di sel pertamanya, lalu saya injil itu Kapolsek dan Ramil dan Camat. Tripida namanya ya, atau Tripika namanya kalau kecamatan. Saya injili. Akhirnya saya disuruh keluar, pulang. Tapi tiap hari saya mesti balik lapor. Bikin catatan kegiatan saya hari ini apa gitu, begitu. Oh, susah sekali saudara. Jadi wajib lapor. Ini jadi wajib lapor dia. Seperti itu. Tapi dia sudah disembuhkan Tuhan. Dia nggak mungkin balik lagi menjadi seorang buta. Tidak mungkin. Sudah seperti ini yang Tuhan buat dalam hidupnya. Tidak mungkin dia berhenti. Nggak bisa dia bilang, kalau saya ketemu tuh orang itu mana sih yang melekkan mata saya jadi masalah ini. Mendingan saya datang lagi ke dia. Kalau boleh balikin aja saya ke zaman dulu. Ke masa saya tidak bisa melihat. Lebih aman saya tidak melihat. Tidak ada orang rese pada saya. Seperti ini saja sudah balikin aja saya. Kayak lagu balikin itu. Kalau orang Manado bilang pulang Jo. Pulang Jo itu pulang saja maksudnya. Nah saya sudah dikirim-kirim itu. Kak, sudah Desember, pulang Jo. Nah, sudah ber-ber, pulang Jo, gitu kan. Balikin saya ke posisi yang sebelum saya bisa melihat. Itu lebih indah hidup saya. Tapi tidak bisa. Akhirnya dia diusir pergi. Saya membayangkan bagaimana kalau seperti apa itu yang film-film kartun itu. Bagaimana tuh yang kejar-kejaran tuh yang jalan begini dia pasti. Iya kan? Aduh kasihan sekali dia lalu pergi. Tetapi saudara lihat ayat 35,
Yesus mendengar bahwa ia telah diusir oleh mereka. Ternyata Yesus pantau terus dia ya, saudara ya. Yesus selalu lihat orang itu, selalu Yesus tahu apa yang terjadi padanya. Ketika dia dihakimi, ketika dia diusir, Tuhan Yesus tahu ternyata. Ketika Tuhan Yesus tahu ternyata, saudara. Jadi jangan bilang balikin saya, enggak, biar Tuhan saya tetap seperti ini. Karena ternyata Tuhan tahu. Ternyata Tuhan tahu. Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan dia berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Lagi sendiri lalu ada orang tanya, kamu percaya anak manusia? Ya pantas kalau dia tanya begini. Siapa dia Tuhan? Siapa supaya aku dapat percaya siapa dia? Saudara tahu nggak dalam tekanan yang sangat sulit, stres berat itu. Ada depresi, ada stres. Ya, sangat berat. Biasanya orang kalau seperti itu, aduh kasihan. Mau tawarkan apa aja main terima atau mau tawarkan apa aja main tolak. Saya sudah khotbahkan minggu lalu, kita sudah renungkan bersama-sama. Orang tuanya saja bilang, tanya aja sendiri padanya. Padahal dia butuh adalah dukungan. Ketika ada orang dalam masalah, saudara, biasanya dia butuh dukungan. Tetapi tidak ada yang bisa mendukung dia sekarang. Karena dia diusir pergi. Dia diusir dari bangsanya. Dia diusir dari agamanya. Bahkan dia diusir dari Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang itu. Bukan Tuhan Yesus ya, Tuhan mereka yang Tuhan yang hampa itu. Yang mereka kira mereka percaya pada Allah, sebenarnya mereka tidak percaya pada Allah. Dia diusir dan pasti dia sangat sulit hidupnya. Dia mau ke rumah mama papanya, dia sayang mama papanya, jangan jadi masalah lagi sama dia. Akhirnya dia jalan dan bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan tanya padanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Saudara, lagi lapar, lagi mikir, aduh mau ibadah bagaimana? Memang biasanya sih dia nggak ibadah, saudara, karena dia kan buta. Tapi kan dia tahu sekali, dia tahu, saya sudah pernah jelaskan waktu lalu. Dia tahu bahwa yang menyembuhkan itu bukan orang biasa. Pasti orang yang tidak pernah melakukan dosa, kan? Berarti kan dia tahu kebenaran. Dia bilang, kamu ahli Taurat, masa nggak tahu orang seperti ini? Berarti kan dia tahu kebenaran, tapi toh sekarang dia nggak bisa beribadah. Lalu ada orang datang, kamu percaya pada anak manusia? Apa nggak pusing coba? Kadang-kala Tuhan datang dengan pertanyaan yang kita sendiri bingung. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Saya lagi diusir dari bangsa saya, dari orang-orang terkenal ini, dari penguasa dunia ini. Lalu ditanya, apakah engkau percaya pada anak manusia? Kan nggak nyambung. Kadang-kala pertanyaan Tuhan kita nggak ngerti. Bahkan ada banyak kali kita bertanya pada Tuhan, kita juga nggak ngerti apa itu yang kita tanyakan kepada Tuhan. Siapakah dia Tuhan? Dia kenal Tuhan nggak sebenarnya? Kok dia tanya siapakah dia Tuhan? Kan dia sudah bilang Tuhan. Di sini kan? Sebenarnya kata ini Tuhan, seperti Tuhan. Jadi siapa dia Tuhan? Tapi dia mengatakan itu dengan hormat, seperti dia bertanya pada Tuhan. Karena setelah itu baru Yesus katakan, baru di ayat 36, 38 dia bilang, aku percaya Tuhan. Engkau bukan sekarang engkau lihat dia, tapi bukan engkau melihat dia, tetapi yang ada sekarang adalah engkau bukan saja melihat dia, tapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Engkau bukan hanya mendengar tentang dia, engkau bukan hanya melihat dia, tapi engkau sedang berkata-kata dengan dia. Tuhan tidak hanya membuat kita mendengar tentang Tuhan. Tuhan tidak hanya membuat kita melihat dia dengan kuasanya, tapi ada bersama-sama dengan engkau. Berkata-kata kepadamu sekarang. Saudara, lalu dia sujud menyembahnya. Karena di kepala dia dari awal, ini bukan orang sembarangan. Saudara perhatikan, ketika dia bilang orang itu disebut Yesus, itu ayat yang ke-10, 11. Siapa yang bagaimana matamu melek, itu yang saya bilang. Mereka tanya bagaimana? Dia jawab siapa? Dia jawab orang yang disebut Yesus. Yang kedua dia bilang ayat 17, dia seorang nabi. Lalu dia bilang di ayat yang ke-31, pasti dia orang yang tidak berdosa.
Jadi sudah ada bayangan di hidupnya. Lalu Tuhan itu bicara dengan dia dan dia bilang, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Ternyata bagus juga dalam tekanan ketika Tuhan datang. Cepat sekali dia mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Makanya saya pernah katakan pada saudara, jika kita punya masalah, saat itu harus. Hari ini saya mau bilang pada saudara, jika punya masalah, itulah kesempatan yang paling tepat untuk menyembah Tuhan. Jika punya masalah dalam hidupmu, itulah saat yang paling tepat untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan hanya engkau dengar, tetapi engkau lihat dia. Bahkan bukan hanya engkau lihat dia, tapi dia sedang berkata-kata dengan engkau sekarang. Dialah itu. Dan orang itu berkata, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara, orang buta itu adalah orang yang membayar harga sebagai orang percaya. Sebelum dia menjadi orang percaya, bahkan dia membayar harga. Yaitu ketika orang tuanya ditekan, ketika dia ditekan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan setelah itu dia diusir. Itulah harga yang harus dibayar bagi orang-orang yang mau atau yang menerima berkat dari Tuhan. Makanya kan saya tanya tadi, kalau saya diberkati Tuhan, saudara diberkati Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan, bisa nggak saya pakai sendiri itu berkat sementara saya tahu saudara-saudara yang lain kekurangan? Bisa kan? Orang saya yang punya, orang Tuhan kasih ke saya, makanya saya bisa bilang ke orang itu. Jadi kalau saya diberkati Tuhan, lalu Ibu Yosi tidak diberkati Tuhan, lalu Ibu Yosi bilang pada saya, minta dong Pak Son. Saya bilang, makanya taat pada Tuhan. Ibu Yosi, taat pada Tuhan kamu itu. Bagaimana mau diberkati nggak taat? Gereja malas-malas, kasih persembahan dikit. Saya bilang begitu. Padahal saya nggak begitu. Saya memang malas juga sama. Gereja memang malas juga, kasih juga dikit. Memangnya itu yang diberkati Tuhan gara-gara itu? Kan enggak juga. Tapi kita akan begitu. Nggak mungkin lah. Di hari apa itu ada PA beberapa hari lalu ditanya ke saya, Pak Sony, kenapa Tuhan membuat orang menderita? Kenapa di begitu banyak orang, lalu ada orang menderita? Saya bingung itu mau jawab. Kenapa ya ada orang menderita ya? Tapi ada seorang anggota PA, Pak, Tuhan buat kita menderita, ada orang menderita supaya kita yang tidak menderita bisa menolong. Oh iya ya, begitu ya. Harga yang dibayar, harga yang harus dibayar oleh seorang percaya. Tuhan bilang, kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada, berubahlah. Roma pasal 2. Dia cuma nabi, dia cuma tidak berdosa, tetapi sekarang saudara lihat Tuhan beri kepada manusia itu, buta, mendengar tentang Tuhan, melihat, dan sekarang bicara tentang Tuhan. Saya bilang beberapa waktu lalu dan selalu itu di khotbah-khotbah di mana-mana, Tuhan memberi lebih dari yang engkau pikirkan. Ya kan? Tuhan memberi lebih dari apa yang engkau pikirkan. Hari ini saya mau bilang satu lagi, saudara. Tuhan memberi kepadamu lebih daripada yang engkau beri. Tuhan beri padamu lebih daripada yang engkau beri kepada orang lain. Jadi berilah sekarang. Berilah sekarang. Berilah sekarang, kan ada lagu gitu ya. Beri apa? Duit? Bukan. Kalau engkau sayang orang, engkau akan disayangi. Ya kan? Kasihlah sesamamu. Saya kirim ayat. Kasihlah sama manusia, jika ada yang menampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Aduh, saudara tahu nggak, waktu saya kirim itu saya juga mikir, ini kalau ada yang lalu datang, saya sudah ceritakan pendeta gitu kan, pendeta berkhotbah, lalu pendeta tua datang padanya, dia tanya, Pak Pendeta,
Kita mesti menerapkan nggak firman Tuhan itu. Jika ada yang tampar pipi kiri, pipi kanan ya, berilah pipi kiri. Ada, mesti terapkan itu Pak katanya. Sebagai orang pendeta kan rohani sekali. Harus terapkan Pak. Dan penatua itu tampar ke pendeta. Pendeta langsung dari ayat lain ini. Lalu dia berpikir ayat apa yang juga mesti diterapkan ini kira-kira. Kita mesti benar-benar menerapkan firman Tuhan. Dan pendeta ingat, terimalah murka Tuhan. Penatua, kita betul-betul mesti terapkan Pak firman Tuhan. Jika ada yang beri pipi kanan, berilah pipi kiri. Sebenarnya dia bisa tampar juga kan sama kan, dia juga mesti melakukan, saya juga mesti melakukan. Tapi ini pendeta karena sudah terlalu panas, dia bilang, Bapak pernah dengar firman Tuhan bilang begini, terimalah murka Tuhan. Dan dari atas dia turun ke bawah. Baru dia bilang, bagi jemaat semua, haleluya, kita sudah menerapkan firman Tuhan. Penatua pulang. Penatua pulang, tiba-tiba pendeta, minggu depan dia nggak gereja tuh penatua. Nggak tahu penatua siapa ini. Yang datang gereja. Penatua malah mancing ikan. Dan setelah mancing ikan, dia lewat di gereja sambil tinting ikannya. Pendeta lihat dari mimbar, kan terbuka. Pendeta bilang, jangan seperti penatua. Dia nggak datang, malah mancing ikan. Kerja. Ikut aja. Nah, itu pendeta bilang begitu. Penatua panas. Minggu depan penatua yang jadwal khotbah. Penatua langsung berkhotbah, jangan mengingini. Seperti ada orang sakit hati kalau orang jinjing ikan. Teriak dari mimbar. Saudara bayangkan kalau di GABSD ada khotbah begitu. Kacau dunia. Tapi waktu saya kirim ayat, apakah kita akan mau menderita karena Tuhan? Apakah kita menerima tampar pipi kiri beri pipi kanan? Ada yang jawab ke saya, Pak Sony, ayat yang benar adalah di surat-surat Paulus. Efesus 2 ayat 10 bilang, lakukanlah perbuatan baik. Saya itu bukan perbuatan baik, saudara. Itu Matius 5 itu tampar pipi kiri kasih pipi kanan bukan perbuatan baik. Itu pengorbanan namanya. Malah ada yang bilang, tidak bisa Pak itu ayat itu berlaku sekarang. Yang kemarin kalau nggak salah yang saya bilang, apa? Jika hidup keagamanmu tidak lebih dari orang Farisi. Dia bilang, Farisi itu kan tidak melakukan firman Tuhan, Pak. Mereka. Saya bilang, terus kenapa mesti marah ke saya? Orang Alkitab yang bilang. Saudara tahu nggak saya mau bilang ke saudara? Kalau jadi orang percaya itu bertumbuh pengetahuan tentang Tuhan. Ya. Kalau orang percaya itu cuma tahu ayat keselamatan terus tiap hari, Anda tidak bertumbuh. Kenapa saya kasih itu ayat-ayat itu? Supaya kita tahu ada firman Tuhan seperti ini. Benar nggak? Nggak benar, nggak apa-apa. Tetapi orang yang percaya Tuhan Yesus itu pasti akan bertumbuh pengetahuannya. Dari dia dengar tentang Tuhan. Lalu dia lihat Tuhan, karya Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku sedang bicara padamu. Saudara lihat itu Tuhan lakukan? Kalau orang percaya itu cuma tahu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab. Lalu itu saja yang diulang-ulang. Mungkin saudara adalah orang percaya yang tidak bertumbuh. Cuma memperkuat Efesus 2 ayat 8-9. Bukan salah itu, saya nggak bilang salah saudara. Tapi saya mau bilang pada saudara, Tuhan akan membuat kita bertumbuh, dibaharui dari hari ke sehari. Bertumbuh dari mana? Dari firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang ini. Bertumbuh. Pertama dia cuma taunya nabi, tapi dia bertumbuh terus. Saudara, Tuhan tidak hanya membuat dia terbuka matanya dan melihat dunia. Kasihan sekali dia pada waktu dia melihat dunia, ketemu dengan orang Farisi yang pakai baju hebat, punya pengetahuan hebat, tapi nggak punya kasih sama sekali. Jangan jadi orang Kristen yang kaku. Jangan jadi orang Kristen yang penuh ayat di kepala, tapi sakit hati kepada orang lain. Jadi orang Kristen yang paling benar.
Nggak ada, yang benar itu cuma Tuhan. Kita cuma dibenarkan. Orang ini seperti itu. Tuhan membuat dia melihat, tapi yang dia lihat adalah orang-orang yang nggak benar. Mungkin seperti saya bilang tadi, mungkin dia bilang, balikin saya buta aja. Nggak bisa, karena Tuhan beri lebih. Tuhan tidak hanya membuka matanya, sekarang Tuhan membuat dia untuk melihat hal-hal rohani. Aku sedang bicara denganmu. Tuhan membuka lebih besar lagi. Jika engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Itu kata-kata Tuhan Yesus kepada orang Israel, kalau saya mau bilang begitu. Supaya saudara jangan tersandung lagi. Ya kan? Apa yang Tuhan buat? Tambahkan. Apa yang Alkitab katakan? Dibaharui dari hari ke sehari. Saya sudah bilang kemarin, kalau Tuhan baharui dari sehari ke sehari, saya pakai kemeja baru. Dasi lama, nggak cocok. Jadi saya bilang, Ibu Yosi, kamu bongkar itu tempat dasi. Nggak tahu ini dasi siapa. Maaf ya, saya nggak tahu ini dasi siapa. Saya pakai aja dari situ, supaya cocok dengan kemeja baru. Baru 3 tahun maksudnya. Ya kan? Kalau ini baru, ini mesti baru. Kalau ini baru, ini mesti baru. Yang lain juga baru. Kan gitu. Dibaharui dari hari ke sehari. Harus makin bertumbuh hidup. Harus makin bertumbuh pengetahuan akan Tuhan. Harus makin bertumbuh. Karena kita bilang begitu. Bertumbuhlah. Siapa yang membuat bertumbuh? Kita. Bukan. Tuhan. Dari buta. Dia mendengar tentang Tuhan. Tuhan tanya, kamu mau percaya nggak pada anak manusia? Siapa dia Tuhan? Dia ada bicara denganmu. Dia ada di sini sekarang. Engkau bukan saja melihat dia, engkau tidak hanya melihat dia, tapi dia berkata-kata dengan engkau. Semoga kita mengerti sekarang. Kalau Tuhan memberi sesuatu kita materi, Tuhan beri lebih dari itu. Hal-hal rohani yang Tuhan beri. Supaya hati kita selalu penuh dengan syukur. Bukan cuma soal materi, bukan cuma soal kesehatan, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Tuhan mau kita bertumbuh mengetahui hal-hal yang lebih tinggi dari materi. Itu sebabnya kita akan tetap bersyukur pada Tuhan. Dia bilang apa seterusnya kepada orang-orang di situ? Dia bilang kepada orang, aku datang, ayat yang 39. Kata Yesus kepada orang-orang itu. Tapi didengar oleh beberapa orang. Saudara, ketika dia diusir, saudara lihat Tuhan datang tepat waktu. Ketika dia disuruh pergi, lalu Tuhan dengar. Dia diusir dari orang-orang percaya itu. Dari orang-orang percaya menurut versi mereka. Lalu apa yang terjadi? Saudara lihat ini. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Tuhan datang tepat ketika dia diusir. Tuhan ada di situ. Dan Tuhan bilang kepadanya, apakah engkau percaya kepada anak manusia? Apakah engkau percaya pada anak manusia? Siapa dia Tuhan? Aku datang untuk menghakimi. Supaya yang buta dapat melihat. Yang melihat menjadi buta. Orang-orang Farisi bilang, oh berarti dianggap kita buta nih. Ada di situ orang Farisi waktu itu. Saudara, ketika ada masalah, orang ini menghadapi masalah. Masalah berlarut, bertubi-tubi dalam hidupnya. Masalah bertubi-tubi menyerang dia. Tuhan ternyata pantau selalu. Tuhan selalu lihat dia ada di mana. Dia buta waktu itu. Dia didatangi oleh Tuhan. Sekarang dia melihat Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan Tuhan berkuasa bukan hanya atas masalah hidupnya, tetapi juga atas orang-orang yang membenci orang yang percaya pada Tuhan. Saya bilang waktu itu di PA, orang percaya itu harus menderita. Orang percaya itu akan sulit, pikul salib menderita. Ditampar pipi kiri, diam, kasih pipi kanan. Apakah orang percaya itu bodoh? Tidak, Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku. Jangan dikira Tuhan diam kalau saudara diperlakukan tidak benar oleh orang lain. Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan bela saudara. Tuhan itu pembela. Dan saudara tahu dia balas seperti apa. Saudara boleh baca di Wahyu. Bagaimana orang-orang itu tidak dibikin mati. Dibuat menderita. Mau cari mati nggak mati-mati. Itu yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mempersulit kehidupan anak Tuhan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Orang-orang dengar di situ dan bilang, berarti kami buta. Tuhan bilang, kalau kamu buta, kamu tidak berdosa. Karena mulut kamu akan tertutup. Tapi karena kamu melihat, itu yang saya sudah bahas waktu lalu. Karena kamu melihat, maka tetap dosamu. Karena kalau melihat, banyak sekali lihat dosa daripada lihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau melihat, engkau lebih pintar lihat dosa orang daripada melihat
kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membawa dia dan bilang padanya, engkau tidak hanya melihat, tapi dia sedang bicara denganmu sekarang. Engkau percaya pada anak manusia? Saudara tahu nggak tuh kata anak manusia itu apa? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus ya. Tapi tahu nggak kalau Tuhan menggunakan kata anak manusia itu apa? Artinya dia akan datang sebagai hakim. Suatu waktu kamu akan lihat anak manusia datang. Sudah ingat itu? Jadi kalau dia menggunakan kata, dia menggunakan menyebut dirinya sebagai anak manusia, artinya dia datang menghakimi. Sehingga orang Israel tahu, Farisi tahu ketika dia bilang anak manusia. Karena perjanjian lama selalu bilang, kalau bilang anak manusia duduk di atas tahta, artinya dia datang dengan kekuasaannya dan tidak ada yang dapat menghambat itu. Itu anak manusia. Anak manusia artinya datang menghakimi. Masih ingat yang waktu lalu, bukan saya menghakimi engkau, tapi firman yang akan datang menghakimi. Tapi satu waktu dia akan hakimi semua orang. Terutama mereka yang menganiaya orang percaya. Saya tidak tahu apa saudara berdoa buat Muhammad KC yang ditangkap, atau orang-orang lain yang dianiaya karena Tuhan. Atau saudara cuma sibuk berdoa, Tuhan berkati berkat. Ini besok supaya jangan hujan, supaya usaha kami berhasil. Setelah diberhasil, saudara masih ingat Tuhan? Seorang ibu setiap hari telepon saya, Pak Sumi tolong saya Pak, ini ada masalah. Lalu saya sambil ngomel, berdosa saya saudara. Saya bilang ke Ibu Yosi, kira-kira kalau dia sudah sehat ini, kira-kira kalau usahanya sudah jalan, karena dia foto ke saya, dia kirim foto, itu apa bisnisnya itu ya, yang bisnisnya itu bilang gini, siap-siap lagi dalam 2-3 hari ini, uang akan cair, langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Saya bilang ke Ibu Yos, kira-kira kalau sudah dia transfer, dia ingat Pak Sony? Karena siang hari malam. Aduh, pokoknya terus saya mesti jawab, bersabarlah Ibu. Tuhan Yesus tahu kebaikan. Tapi tiba-tiba dia bilang ke saya, Pak, pokoknya saya kalaupun saya mesti tinggalkan keluarga saya nggak apa-apa. Saya sudah dijamin saya akan menikah dengan seorang. Pak, saya bilang ke Ibu Yosik, nggak jadi nih, nggak dapat duit ini saya. Nggak mungkin, saya Tuhan berkati lah ini. Belum dapat, sudah pikiran, sudah segala macam. Nanti saya berdoa Tuhan berkati saya. Nanti kalau saya berkati Tuhan ya, nanti saya kasih waktu orang itu lagi cari ikan di laut kan, itu orang Manado ya. Sampai di laut, ombak besar, lalu dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Jangan sampai kapal ini tenggelam. Pokoknya Tuhan, kalau sampai dapat ikan banyak, sampai di darat semua saya kasih ke Tuhan. Dapat ikan banyak, sampai di darat dia lupa. Tapi sampai di rumah, angin hajar rumahnya sampai roboh. Dia berdiri dan bilang, Tuhan, masalah di laut. Tolong jangan bawa sampai di darat. Itu masalah di laut. Sampai di darat masih diingat Tuhan. Bagaimana? Tapi kita kalau Tuhan nak berkati, kita ingat Tuhan. Sudah lama loh Tuhan nggak berkati saya. Tuhan bilang, enggak, kalau saya berkati nanti kamu lupa. Pas saya bikin sesuatu, kamu bilang masalah di laut lagi. Bukan begitu. Mana ini masalah di laut, bawa di darat. Tapi kalau masalah di darat, itu dibawa ke kursi pengadilan Kristus, saudara. Ya kan? Kalau dia bilang, aku anak manusia, artinya, dia adalah hakim. Dan saudara tahu, di doktrin kita, penghakiman dan anugerah selalu jalan. Yohanes 3:16, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Ada percaya, ada binasa kan? Ayat 18, gitu ya, kalau saudara lihat ayat itu. Jadi ketika dia bilang, kamu tahu, percaya nggak kamu kepada anak manusia? Dia bilang, Tuhan bilang padanya, kamu tahu nggak saya akan hakimi orang-orang yang membuat engkau sulit? Saya akan buat mereka sulit. Saudara, bersyukurlah. Karena Tuhan akan melakukan lebih. Dari buta, bisa melihat ada masalah, tapi Tuhan selalu pantau. Dan Tuhan bilang, kamu yang melihat akan tetap dalam dosamu. Karena engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan. Hati-hati, saudara. Kenapa Tuhan buka mata rohani kita? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak hanya membuat dia melihat, matanya melihat dunia, orang buta ini. Tapi Tuhan membuat dia supaya dapat melihat Tuhan.
yang sedang berkata-kata dengannya. Saudara bisa mengerti? Kalau saudara nggak mengerti di sini, Tuhan bawa sampai di rumah, jangan saudara bilang masalah di gereja tuh, jangan dibawa sampai rumah. Jadi kalau saudara alami begitu, jangan cerita ke saya, supaya saya nggak jadikan ilustrasi dalam khotbah saya. Diam aja kalau menderita, diam aja, biar aja. Kalau mati sendiri gitu, jangan cerita. Tuhan mengasihi saudara kan, masih kita kan, mengasihi orang buta itu, dan Tuhan akan buat dia bertanya. Tuhan bertanya padanya, kau percaya? Saya akan percaya Tuhan. Dan dia sujud menyembah Tuhan yang menghakimi, tapi Tuhan yang mencelikkan mata, memelekkan mata, dan membuat dia melihat kemuliaan Tuhan.